Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sucita Maharani, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler A, tingkat 3 semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan membacakan hasil tugas review jurnal berkaitan dengan penyakit DBD. Tugas ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Judul jurnal yang saya ambil yaitu hubungan perilaku dengan kejadian penyakit demam berdarah Dengue di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Volume jurnal yaitu volume 3 nomor 1, tahun jurnal yaitu 2020, penulis jurnal yaitu Putra A.U. Retang, Joni A.R. Salmun, dan Agus Setio Budi. Reviewer tidak tercantum di dalam jurnal, tanggal jurnal yaitu 14 Desember 2020. Latar belakang dari jurnal ini yaitu demam berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti merupakan faktor utama, namun spesies lain seperti Aedes albopictus juga dapat menjadi faktor penular. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan meningkatnya kepadatan populasi nyamuk penular akibat banyaknya tempat perindukan nyamuk di musim penghujan. Di Indonesia, penyakit DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Jumlah penderita penyakit DBD semakin meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Pada tahun 2015, kejadian penyakit DBD sebanyak 129.650 kasus, tahun 2016 sebanyak 204.171 kasus, tahun 2017 sebanyak 59.094 kasus, dan pada tahun 2018 sebanyak 65.602 kasus. Di Provinsi NTT, jumlah kejadian penyakit DBD pada tahun 2015 sebanyak 655 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.213 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 542 kasus. Sementara itu, kejadian penyakit DBD di wilayah Kota Kupang pada tahun 2015 sebanyak 239 kasus, tahun 2016 sebanyak 381 kasus. Rincian jumlah kejadian penyakit DBD terbanyak pada tahun 2014 sampai 2016 berada di wilayah kerja Puskesmas Bakunase, yakni sebanyak 119 kasus. Wilayah kerja Puskesmas Bakunase mencakup 8 kelurahan. Wilayah tersebut termasuk dalam kategori wilayah endemis penyakit DBD dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jumlah kejadian penyakit DBD pada tahun 2015 sebanyak 40 kasus, tahun 2016 sebanyak 67 kasus, tahun 2017 sebanyak 15 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 25 kasus. Khusus pada tahun 2019, periode bulan Januari sampai Maret, terdapat 43 kasus penyakit DBD. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan perilaku dengan kejadian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Metode dan desain yang digunakan yaitu penelitian observasional analitik dengan rancangan kasus kontrol. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang dengan pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita DBD yang berumur 11 tahun ke atas sebanyak 15 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel kontrol sebanyak 30 orang dan total sampel penelitian ini sebanyak 45 orang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan kejadian penyakit DBD, sementara tindakan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian DBD. Pembahasan dalam jurnal ini, yang pertama, hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian penyakit DBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kejadian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Hampir semua responden baik pada kelompok kontrol maupun kelompok kasus memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Pengetahuan ini diperoleh dari hasil kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan tenaga kesehatan dan juga dari berbagai media penyebar informasi kesehatan lainnya. Umumnya, informasi yang diperoleh berkaitan dengan faktor risiko kejadian penyakit DBD. Yang kedua, hubungan antara sikap dengan kejadian penyakit DBD. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan kejadian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar responden, baik pada kelompok kasus maupun kontrol, memiliki sikap yang positif terhadap penyakit DBD. Misalnya, responden tidak menyukai keberadaan jentik nyamuk dan beranggapan bahwa kebiasaan menggantung pakaian merupakan tempat persinggahan atau tempat peristirahatan nyamuk. Responden yang lain juga beranggapan bahwa penggunaan lotion anti nyamuk dilakukan tidak hanya pada saat ada keluarga yang menderita DBD, tetapi juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk pencegahan. Yang ketiga, hubungan antara tindakan dengan kejadian penyakit DBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tindakan dengan kejadian penyakit DBD. Dari sebaran data yang ada, diketahui bahwa sebagian besar responden pada kelompok kasus memiliki tindakan yang buruk dalam pencegahan penyakit DBD dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan sikap yang baik tidak menjamin tindakan yang baik pada seseorang. Ada kemungkinan bahwa pengetahuan dan sikap positif yang dimiliki responden belum sampai pada tahap pengaplikasian. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap dengan kejadian penyakit DBD, dan ada hubungan yang bermakna antara tindakan dengan kejadian penyakit DBD. Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama menjelaskan secara jelas dan terperinci dimulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Yang kedua, penulisan artikel jurnal sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang ketiga, kosakata yang digunakan dalam jurnal bersifat baku dan sesuai dengan EYD Bahasa Indonesia. Yang keempat, kolerasi antara judul dan isi jurnal sudah sesuai dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dan yang kelima, disajikannya tabel-tabel ringkas dan sederhana pada bagian hasil sehingga dapat mempermudah para pembaca untuk memahami isi dari jurnal tersebut. Kekurangan jurnal ini yaitu tidak tercantumnya reviewer di dalam jurnal. Sekian dari review jurnal yang berjudul Hubungan Perilaku dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.